Apa itu penganggaran modal? Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang atau dalam waktu 1 tahun. Apa saja sih manfaat bagi perusahaan jika melakukan penganggaran modal? Yaitu ada 5. Pertama, menunjukkan risiko. Kedua, mencegah kecurangan oknum. Ketiga, membantu membuat rencana jangka panjang. Keempat, menentukan jenis proyek yang bisa diimplementasikan. Dan yang kelima, menunjukkan sisi profit proyek kepada investor. Soal yang ketiga, metode-metode apa yang dipakai dalam penganggaran modal? Yang pertama, metode nilai sekarang neto atau NPV. Net Present Value atau NPV merupakan selisih atau perbedaan antara nilai sekarang, aliran kas masuk dan kas keluar yang berhubungan dengan proyek. Metode yang kedua, tingkat pengembalian internal atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi sama dengan biayanya. Tingkat diskonto yang memaksa NPV suatu proyek menjadi sama dengan 0. Metode yang ketiga yaitu tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR, yaitu tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya, di mana nilai akhir dihitung dari jumlah nilai-nilai arus kas masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Metode yang keempat yaitu pelunasan regular atau regular payback. Pelunasan regular atau regular payback adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya. Metode yang kelima yaitu pelunasan yang didiskonto atau discount payback adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas suatu investasi didiskontokan menggunakan biaya modal investasi untuk menutupi biayanya. Soal yang keempat, apa sih perbedaan antara proyek independen dengan proyek mutually eksklusif? Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya, keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Sedangkan proyek mutually eksklusif adalah suatu proyek di mana hanya ada satu proyek yang dapat diterima. Misalnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang kelima, yaitu pertanyaan singkat pada halaman 487. Proyek X dan Y memiliki arus kas sebagai berikut. Arus kas akhir tahun. X pada tahun 0 min $700. Tahun kedua X-nya $500. X tahun kedua $300, X tahun ketiga $100. Sedangkan Y tahun 0 min $700, Y tahun pertama $100, Y tahun kedua $300 dan Y tahun ketiga $600. W
BACC sama dengan R atau bisa juga bunga sebesar 10%. Pertanyaannya, A. Jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? B. Manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut A. Independen atau B. Mutually eksklusif? Baiklah, saya akan menjawab. A. NPVX sama dengan min $700 ditambah $500 dibagi dalam kurung 1,10 dipangkat 1, yaitu tahun pertama, ditambah $300 dibagi 1,10 pangkat 2 tahun kedua, ditambah $100 dibagi 1,10 pangkat 3, yaitu tahun ketiga, sama dengan min $700 ditambah 454,55 ditambah 247,93 ditambah 75,79 yang hasilnya 77,61. NPVY sama dengan min $700 ditambah $100 dibagi 1,10 pangkat 1 ditambah $300 dibagi 1,10 pangkat 2 ditambah $600 dibagi 1,10 pangkat 3 sama dengan min $700 ditambah 90,91 ditambah 247,93 ditambah 450,79 yang hasilnya $89,63. Jawaban yang B. Pertama, apabila kedua proyek independen, maka kedua proyek diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Kedua, apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y lah yang dipilih karena memiliki NPV positif yang lebih besar.